Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Tri Rizky dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Mukomuko. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Maula Desiono MPDI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Nah, dinasti Umayyah ini adalah dinasti Islam pertama yang menguasai wilayah luas di Jazirah Arab dan juga sekitarnya. Nah, mereka dikenal karena ekspansi militer yang cepat dan juga pengaruh pada perkembangan Islam. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang latar belakang pendirian dinasti Umayyah. Nah, latar belakang ini meliputi 3 aspek penting. Nah, yang pertama, keadaan politiknya. Nah, kekacauan politik setelah meninggalnya Rasulullah SAW menjadi titik awal munculnya dinasti Umayyah ini. Nah, yang kedua yaitu peningkatan kekuatan. Keluarga Umayyah, khususnya Muawiyah bin Abu Sufyan, berhasil menguasai Suriah dan juga membangun kekuatan militer di sana. Nah, yang ketiga, peran Muawiyah. Nah, Muawiyah ini memainkan peran yang sangat penting dalam menyatukan kaum muslimin dan juga mendirikan pemerintahan yang kuat di Damaskus. Materi selanjutnya yaitu sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Di antaranya, yang pertama ada sistem khalifah. Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintahan dinasti Umayyah. Nah, tugasnya yaitu memegang kekuasaan absolut dalam bidang politik, militer, dan juga agama. Nah, yang kedua yaitu wazir. Nah, wazir adalah penasihat utama khalifah, berperan dalam mengelola administrasi negara dan juga membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem provinsi. Nah, wilayah kekuasaan dinasti Umayyah menjadi berbagai provinsi dan dipimpin oleh gubernur yang bertanggung jawab atas kekuasaannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas masa kepemimpinan dinasti Umayyah. Nah, yang pertama ada Muawiyah. Nah, Muawiyah ini memerintah dari tahun 661 sampai dengan 680 Masehi. Nah, beliau ini merupakan pendiri dinasti Umayyah dan membangun kekuatan militer yang kuat dan memperluas wilayah kekuasaannya. Yang kedua yaitu Abdul Malik bin Marwan. Nah, beliau memerintah dari tahun 685 sampai dengan 705 Masehi. Nah, pada masa beliau, sistem pemerintahan di sana sangat kuat dan memperkenalkan dinar sebagai mata uang resmi dan membangun Masjid Umayyah di Damaskus. Nah, yang ketiga yaitu Umar bin Abdul Aziz yang memerintah dari tahun 717 sampai dengan 720 Masehi. Nah, beliau ini dikenal sebagai khalifah yang adil dan bijaksana, melakukan reformasi hukum dan sosial dan serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, yang terakhir ada Hisham bin Abdul Malik yang memerintah dari tahun 724 sampai dengan 743 Masehi. Nah, beliau ini memimpin masa kejayaan dinasti Umayyah dengan ekspansi wilayah yang mencapai puncaknya. Selanjutnya yaitu ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Yang pertama, Suriah. Dinasti Umayyah menguasai Suriah sejak awal berdirinya dan menjadi pusat kekuatan dan pemerintahan di sana. Yang kedua yaitu Mesir. Penaklukan Mesir pada tahun 641 Masehi memperluas wilayah kekuasaan dinasti Umayyah ke wilayah Afrika Utara. Yang ketiga, Persia. Nah, penaklukan Persia pada abad ke-7 Masehi membawa dinasti Umayyah ke wilayah Asia Tengah dan memperluas pengaruh Islam di timur. Nah, yang terakhir ada Iberia atau Spanyol. Nah, penaklukan Iberia pada tahun 711 Masehi menandai perluasan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah ke Eropa dan membentuk kerajaan Islam di Spanyol. Oke, materi selanjutnya yaitu kemajuan peradaban Islam masa dinasti Umayyah. Nah, yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, berkembangnya pusat-pusat pendidikan dan penerjemahan menghasilkan karya-karya ilmiah dalam bidang astronomi, matematika, dan juga kedokteran.
Nah, yang kedua yaitu dalam bidang seni dan arsitektur. Nah, bangunan megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan kubah batu di Yerusalem menjadi bukti kemajuan arsitektur Islam. Nah, yang terakhir yaitu kemajuan sastra. Nah, berkembangnya sastra Arab dengan munculnya syair-syair dan cerita rakyat yang mengisahkan kisah-kisah kepahlawanan dan kejayaan dinasti Umayyah. Nah, itu merupakan bukti dari kemajuan sastra di sana. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor pendukung kemajuan dinasti Umayyah. Nah, faktor yang pertama yaitu dikarenakan kepemimpinan yang kuat. Nah, kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan efektif menjadi kunci dalam membangun stabilitas dan kemajuan. Nah, yang kedua yaitu ekspansi wilayah. Nah, ekspansi wilayah membawa kekayaan, sumber daya, dan pengetahuan baru yang mendorong kemajuan. Nah, yang ketiga yaitu ada toleransi terhadap berbagai budaya. Nah, toleransi terhadap berbagai budaya dan agama mendorong pertukaran pengetahuan dan perkembangan seni dan juga sastra. Oke, kita sampai kepada materi kita yang terakhir yaitu sebab keruntuhan dinasti Umayyah. Nah, yang pertama itu disebabkan karena pergolakan internal, yaitu konflik internal antara berbagai kelompok dalam dinasti Umayyah melemahkan kekuasaan dan kesatuannya. Nah, yang kedua yaitu dikarenakan pemberontakan. Nah, pemberontakan dari berbagai wilayah kekuasaan seperti pemberontakan Abdullah bin Zubair semakin menggoyahkan kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, yang ketiga yaitu dikarenakan ketidakadilan. Nah, ketidakadilan dalam pemerintahan dan diskriminasi terhadap kelompok non-Arab, nah ini memicu ketidakpuasan dan juga perlawanan. Nah, yang terakhir yaitu dikarenakan kelemahan ekonomi. Nah, kelemahan ekonomi dan pengeluaran militer yang besar melemahkan fondasi yang kuat dinasti Umayyah, sehingga dinasti ini pun akhirnya runtuh. Oke, baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.